Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 bab 1 mengenai pecahan. Nah, sebelumnya pasti adik-adik udah pernah belajar tentang pecahan ya. Ini Ibu akan coba mengulas kembali agar adik-adik mengingat kembali. Jadi, kalau ada cerita begini, Ibu membeli seloyang pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Pizza itu dimakan adik 3, kakak 2, ayah 2, dan ibu 1. Nah, berarti ringkaslah dalam bentuk pecahan. Kalau dia semula ada 8 potong, terus dimakan adik 3, maka adik itu dia mengambil 3/8 bagian. Sedangkan ayah kakak ini mengambil 2, maka dia mengambil 2 dari 8 bagian atau 2/8 bagian. Begitu juga sama ayah, dia juga ambil 2, maka 2/8. Sedangkan ibu cuma ambil 1 saja, maka ibu itu ambil 1/8 bagian dari pizza. Begitu ya. Sedangkan istilah dalam pecahan itu ada 2. Yang pertama itu yang di atas ini yang kayak angka 3, 2, 2, 1 ini namanya pembilang. Nah, yang bagian bawah kayak angka 8 ini namanya penyebut. Nah, contohnya ini 3/8. Maka yang disebut dengan pembilang adalah angka 3. Sedangkan penyebutnya adalah angka 8. Nah, kalau cara mengasir pecahan itu mudah sekali ya. Jadi cukup yang dibuat mengarsir itu bagian pembilangnya saja. Misal contohnya Bu Fatih memakan 2/8 semangka. Jadi semangka ini dipotong menjadi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan? Ada 8 potong. Ini untuk penyebutnya yang bawah. Nah Bu Fatih itu memakan 2, maka yang diarsir ini yang 2-nya. 1 potong diarsir, terus potongan kedua juga diarsir. Nah, selanjutnya itu ada bab pecahan senilai. Pecahan senilai itu artinya pecahan yang bernilai sama. Nah, jadi dia itu nilainya sama ya antara satu dengan yang lain. Nah, tandanya itu sama dengan. Ini sama dengan. Cara menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai itu ada 2 ya. Sebenarnya ada 3, tapi cara yang pertama itu agak repot dan sama saja dengan cara yang kedua dan ketiga. Jadi langsung saja cara yang kedua. Ini dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Jadi ini yang pertama itu dikali, tapi ingat ya, angkanya harus sama. Tidak boleh berbeda. Contohnya, tentukan pecahan yang senilai dengan 8/12. Nah, karena ini kita memakai cara yang mengalihkan, maka 8/12 ini terserah kita mau kalikan berapa. Kalau mau dikalikan 2, yang atas harus dikalikan 2, yang bawah juga harus dikalikan 2. Contohnya ini 8 kali 2 berapa? 16. Karena yang atas sudah dikalikan 2, maka 12 juga dikalikan 2. Jadinya berapa? 24. Maka 8 dan 12 ini senilai dengan 16/24. Begitu juga kalau kalian mau mengalihkan dengan angka 3, maka 8 kali 3 berapa? 24. Yang bawah juga harus dikalikan 3. Jadinya 12 kali 3 berapa? 36. Nah, kedua pecahan ini kira yang atas ini sama bawah ini senilai dengan 8/12. Nah, cara yang kedua untuk menentukan pecahan senilai itu dengan cara
membagi. Kalau tadi mengkali, sekarang kita menggunakan cara membagi. Nah, angkanya juga harus sama ya, yang digunakan untuk membagi harus sama. Contohnya sama kayak tadi, 8/12. Maka kalau kita mau dibagi, harus dipastikan bahwa dua-duanya bisa dibagi. Nah, misal kalau 8 sama 12 itu sama-sama bisa dibagi 2 ya. Nah, itu kita 8 dibagi 2 berapa? 4. 12 dibagi 2 berapa? 6. Maka 8/12 itu senilai dengan 4/6. Begitu juga kalau kita tahu ya, 8 dan 12 ini tidak bisa dibagi 3, maka kita tidak boleh membaginya dengan 3. Kalau kita coba dengan 4 ternyata bisa dibuat bagi, maka kita bisa membaginya dengan angka 4. Contohnya, 8 dibagi 4 berapa? 2. 12 dibagi 4 berapa? 3. Yang penting apa? Yang penting angkanya antara untuk membagi atas dan bawah harus sama. Maka dari itu 2/3 itu senilai dengan 8/12. Nah, selanjutnya itu adalah bab menyederhanakan pecahan. Ada syaratnya ya. Ini hampir sama kayak menentukan pecahan senilai yang dengan cara membagi, tapi ini harus sampai habis. Nah, syaratnya yang pertama itu pembilang dan penyebut memiliki angka besar dan masih dapat dibagi. Jadi angkanya itu harus masih bisa dibagi ya. Kalau nggak bisa dibagi meskipun angkanya besar, berarti itu sudah mentok angka terakhir. Yang kedua, pembilang dan penyebut dapat dibagi dengan angka yang sama seperti tadi di atas. Jadi angkanya itu dibagi, kalau dibagi 2 ya dibagi 2 semua, kalau dibagi 3 ya dibagi 3 semua. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, pecahan sederhana dapat difaktorkan dengan membagi pembilang dan penyebut melalui FPB. Ini dapat dipelajari di bab-bab berikutnya. Sekarang kita fokus pada pecahan saja. Contoh, tentukan pecahan paling sederhana dari 60 dan 100. Nah, kalau dipikirkan 60 dan 100 ini kan sangat besar sekali angkanya ya. Nah, kuncinya itu apa? Dibagi sampai tidak bisa dibagi lagi. Jadi dibagi aja sebanyak-banyaknya sampai sudah tidak bisa dibagi. Contohnya ini cara Bu Guru. 60 ini sama 100 sama-sama bisa dibagi 10. Maka Ibu bagi 60 bagi 10 berapa? 6. 100 bagi 10 berapa? 10. Nah, ternyata 6/10 ini masih bisa dibagi lagi. Maka dilanjut yang kedua. Nah, ini angka 6 dan 10 ini bisa dibagi berapa ya? Bisa dibagi 2. Nah, maka dari itu 6 bagi 2 berapa? 3. 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, hasil akhirnya ini 3/5. Masih bisa dibagi? Nggak bisa ya. Nah, maka hasil bentuk pecahan paling sederhana dari 60/100 adalah 3/5. Ini contoh pembahasan soal dari halaman 3-6. Ini Ibu ambil sampel saja, beberapa saja, 5 saja. Yang pertama, tentukan pembilang dan penyebutnya. Seperti tadi, yang disebut pembilang itu yang atas, yang disebut penyebut adalah yang bawah. Maka 2/9, 2 ini pembilang, 9 ini penyebut. Selanjutnya, Ibu memotong roti bolu menjadi 18 bagian. Rani mengambil 3 potong. Berapa bagian yang Rani ambil? Nah, karena ini kan rotinya kan asalnya 18, dipotong 18. Nah, Rani ini ambil 3, maka Rani mengambil 3/18 bagian. Nah, begitu ya. Selanjutnya, arsirlah gambar berikut sesuai pecahan yang diminta. Nah, ini kan
3/4. Nah, maka kita harus bagi. Kotak ini kita bagi menjadi 4 pecahan. 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini 3/4, maka kita arsir sebanyak 3 ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ini yang diarsir 3, kotaknya ada 4. Dalam satu kotak ini ada 4 potong, jadi 3/4. Selanjutnya nomor 4, ubahlah menjadi pecahan paling sederhana. Nah, ini kan angkanya lumayan kecil, 10/25. Ini kira-kira bisa dibagi angka berapa? Kalau dibagi angka 2, yang 25 nggak bisa. Kalau dibagi angka 3, tidak bisa. Angka 4 juga tidak bisa. Maka langsung kita bagi dengan angka 5. 10 bagi 5 berapa? 2. 25 bagi 5 berapa? 5. Maka angka pecahan paling sederhana dari 10/25 adalah 2/5. Yang terakhir, ini isilah dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Nah, ini kan soalnya 1/4 sama dengan bla 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 per 8. Ini sudah ada kuncinya, yaitu 8. Nah, bagaimana 4 bisa menjadi 8? 4 menjadi 8 ini dikali berapa? Ayo dikali berapa? 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan berapa? 8. Maka yang atas juga dikali 2. Kalau dihitung kayak gini ya. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Maka hasil akhir dari pecahan senilai 1/4 adalah 2/8. Begitu, terima kasih.